saya di sini akan menjelaskan pengertian dari reksadana syariah. Jadi reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Reksadana syariah merupakan salah satu bentuk investasi untuk menjaga aset agar tidak tergerus inflasi. Jadi dengan berinvestasi uang kita bukan hanya aman tapi akan berkembang. Saat ini pilihan jenisnya sudah semakin banyak. Hal ini memudahkan calon investor untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya ada prinsip syariah reksadana syariah. Yang pertama yaitu larangan riba. Reksadana syariah tidak boleh mengandung unsur riba dalam bentuk bunga atau keuntungan yang ditentukan di awal. Selanjutnya yang kedua, larangan maisir. Reksadana syariah tidak boleh mengandung unsur spekulasi yang berlebihan dan perjudian. Selanjutnya yang ketiga, larangan garar. Reksadana syariah harus jelas dan transparan dalam hal informasi dan akadnya. Selanjutnya yang keempat yaitu halal. Reksadana syariah hanya boleh berinvestasi pada instrumen yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Reksadana syariah. Yang pertama, investasi bebas riba. Reksadana syariah merupakan investasi bebas riba karena mengikuti prinsip dasar syariah. Riba adalah salah satu transaksi yang terlarang dalam Islam. Dengan prinsip tersebut, investasi ini merupakan pilihan terbaik. Dalam prakteknya, jenis investasi memang dekat dengan transaksi meminjamkan uang untuk mendapatkan bunga. Jenis yang dilarang dalam syariat agama Islam. Yang kedua, sesuai dengan syariat Islam. Dengan reksadana jenis syariah, maka dalam menjalankan investasi berdasarkan nilai Islami yang mengedepankan prinsip amanah dan kepercayaan, baik pemilik modal, manajer investasi, maupun pihak yang menggunakan dana harus saling terbuka. Keterbukaan ini yang menjadi kedua belah pihak merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Semua pihak harus memahami syariat Islam agar tidak ada tindakan dalam transaksi yang melanggar. Saat ini reksadana jenis syariah menjadi pilihan banyak muslim karena selain bisa memberikan keuntungan juga sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun karena terbuka. Yang ketiga, nyaman, tenang, dan aman. Karena reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dengan ketentuan syariat Islam, maka aman dan membuat investor merasa tenang. Prinsip ini yang menjadikan banyak muslim memilihnya. Meski semua investasi mengandung resiko, namun pada reksadana hal tersebut dapat diminimalkan. Caranya dengan benar-benar selektif dalam mendapatkan dana pada usaha yang tidak melanggar ketentuan. Yang keempat, halal. Dalam Al-Quran sudah disebutkan transaksi halal dan haram. Reksadana jenis ini mengacu pada ketentuan tersebut sehingga dipastikan halal dan tidak tercampur dengan transaksi haram. Jenis transaksi yang dilarang oleh agama Islam diantaranya adalah transaksi riba atau mendapatkan bunga dari pinjaman dan membiayai usaha maksiat. Oleh karena itu, manajer investasi syariah harus benar-benar memilih jenis usaha yang tidak dapat mendapatkan dana. Prinsip transaksi halal menjadikan reksadana Selanjutnya, manfaat reksadana syariah. Yang pertama, investasi bebas riba. Reksadana syariah merupakan investasi bebas riba karena mengikuti prinsip dasar syariah. Riba adalah salah satu transaksi yang terlarang dalam Islam. Dengan prinsip tersebut, investasi ini merupakan pilihan terbaik
Dalam prakteknya, jenis investasi memang dekat dengan transaksi meminjamkan uang untuk mendapatkan bunga, jenis yang dilarang dalam syariat agama Islam. Yang kedua, sesuai dengan syariat Islam. Dengan reksadana jenis syariah, maka dalam menjalankan investasi berdasarkan nilai Islami memang mengedepankan prinsip amanah dan kepercayaan. Baik pemilik modal, manajer investasi maupun pihak yang menggunakan dana harus saling terbuka. Keterbukaan ini yang menjadikan kedua belah pihak merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Semua pihak harus memahami syariat Islam agar tidak ada tindakan dalam transaksi melanggar. Saat ini reksadana jenis syariah menjadi pilihan banyak muslim karena selain bisa memberikan keuntungan, juga sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun karena terbuka. Yang ketiga, nyaman, tenang, dan aman. Karena reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dengan ketentuan syariat Islam, maka aman dan membuat investor merasa tenang. Prinsip ini yang menjadikan banyak muslim memilihnya, meski semua investasi mengandung resiko. Namun pada reksadana hal tersebut dapat diminimalkan, caranya dengan benar-benar selektif dan mendapatkan dana pada usaha yang tidak melanggar ketentuan. Yang keempat, halal. Dalam Al-Quran sudah disebutkan transaksi halal dan haram. Reksadana jenis ini mengacu pada ketentuan tersebut sehingga dipastikan halal dan tidak tercampur dengan transaksi haram. Jenis transaksi yang dilarang oleh agama Islam diantaranya adalah transaksi riba atau mendapatkan bunga dari pinjaman dan membiayai usaha maksiat. Oleh karena itu, manajer investasi syariah harus benar-benar memilih jenis usaha yang tidak dapat untuk mendapatkan dana. Prinsip transaksi halal menjadikan reksadana ini merupakan pilihan terbaik umat Islam. Caranya dengan mendapatkan dananya pada jenis usaha yang tidak membawa kemaslahatan umat. Karena itu, untuk lebih meyakinkan nasabah, bisa berkonsultasi dengan manajer investasi mengenai jenis usaha untuk mendapatkan reksadana tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. Terdapat beberapa jenis reksadana syariah, antara lain yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Reksadana syariah yang hanya melakukan investasi dengan instrumen pasar uang syariah dalam negeri. Jangkanya biasanya tidak lebih dari 1 tahun, seperti deposito, syariah, dan sukuk. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Investasi reksadana syariah dengan jumlah paling sedikit 80% aktiva bersih dan pengelolaannya dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap seperti obligasi syariah dan sukuk. Yang ketiga, reksadana syariah saham. Reksadana syariah dengan investasi paling sedikit 80%-nya dalam bentuk ekuitas dari efek syariah. Yang keempat, reksadana syariah campuran. Investasi reksadana syariah yang pada efek ekuitas berpendapatan tetap dan pasar uang dalam negeri dengan jumlah tidak melebihi 79% nilai aktiva bersih. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. Jenis investasi ini minimal 70% nilai aktiva bersih bentuk efek syariah, pendapatan tetap, sedang 30% lainnya berupa saham syariah di bursa efek luar negeri. Selanjutnya saya akan membahas keuntungan dan kerugian dalam reksadana syariah. Yang pertama adalah keuntungan. Pertama, keuntungannya adalah investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, reksadana syariah hanya berinvestasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memberikan investasi yang halal dan terhindar dari riba dan praktek yang dianggap haram. Selanjutnya, yang kedua adalah dikelola oleh manajemen investasi terkemuka. Artinya, reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi terkemuka yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana. Keuntungan yang ketiga adalah portofolio investasi yang terdiversifikasi.
Artinya, reksadana syariah berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan, sehingga portofolio investasi dapat menjamin lebih terdiversifikasi, sehingga dapat meminimalisir risiko dan memperbesar peluang keuntungan. Keuntungan selanjutnya adalah laba yang potensial. Artinya, reksadana syariah dapat memberikan keuntungan yang potensial jika instrumen keuangan yang dipilih berkinerja baik. Selanjutnya adalah kerugian. Kerugian pertama adalah potensi keuangan yang lebih rendah. Artinya, salah satu kerugian dari investasi reksadana syariah mungkin adalah keuntungan yang dihasilkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan investasi non-syariah atau reksadana konvensional. Hal ini dikarenakan instrumen keuangan yang dapat diinvestasikan dalam reksadana syariah terbatas hanya pada instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerugian selanjutnya adalah tidak ada jaminan. Artinya, investasi reksadana syariah juga tidak menjamin keuntungan setiap dan nilainya bisa turun atau naik tergantung pada kondisi pasar. Kerugian selanjutnya adalah biaya pengelolaan yang tinggi. Artinya, biaya pengelolaan reksadana syariah biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lainnya. Untuk kerugian selanjutnya, batasan investasi. Artinya, beberapa instrumen keuangan dilarang dalam investasi syariah, sehingga terdapat batasan untuk melakukan investasi di sektor reksadana. Saat ini, mempertimbangkan apakah untuk berinvestasi pada reksadana syariah atau tidak. Perhatikan untuk mengevaluasi nilai keuntungan dan risiko secara keseluruhan, serta memahami prinsip syariah yang mengatur investasi tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tips memilih reksadana syariah. Jadi memilih reksadana syariah yang tepat itu memang memerlukan pertimbangan yang matang. Nah, berikut adalah beberapa tips yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi. Jadi sebelum memilih produk investasi, penting untuk mengetahui apa tujuan kita berinvestasi. Apakah untuk jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Nah, tujuan investasi akan sangat mempengaruhi jenis reksadana syariah yang sesuai. Yang kedua yaitu memahami profil risiko. Setiap produk investasi pasti memiliki risiko, termasuk reksadana syariah. Kita harus memahami sejauh mana risiko yang bisa kita tanggung. Jika kita tipe yang tidak suka risiko, maka pilihlah produk dengan risiko rendah. Sebaliknya, jika kita siap dengan risiko tinggi untuk mendapatkan return yang lebih besar, pilihlah produk dengan risiko tinggi. Yang ketiga, membandingkan produk reksadana syariah. Nah, setelah mengetahui tujuan investasi dan profil risiko, langkah selanjutnya adalah membandingkan produk reksadana syariah. Perhatikan kinerja produk dalam jangka panjang, biaya-biaya yang dikenakan, dan tentunya kehalalan produk tersebut. Yang keempat, yaitu memilih manajer investasi yang terpercaya. Manajer investasi memiliki peran penting dalam mengelola dana kita. Pastikan untuk memilih manajer investasi yang memiliki reputasi baik dan terpercaya, atau cek track record dan kinerja manajer investasi kita. Nah, kemudian ada tips berinvestasi di reksadana syariah. Tips yang pertama yaitu mulai dari nominal kecil. Berinvestasi tidak selalu memerlukan jumlah uang yang besar. Kita bisa mulai dari nominal yang kecil sesuai dengan kemampuan finansial kita. Jadi dengan begitu, kita bisa memulai investasi tanpa harus merasa terbebani. Reksadana syariah adalah pilihan yang baik untuk pemula karena seringkali memiliki nominal investasi yang terjangkau. Kemudian tips yang kedua yaitu investasi secara berkala. Investasi secara berkala ini atau yang dikenal juga dengan istilah dollar cost averaging adalah strategi di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama dalam interval waktu tertentu, misalnya setiap bulan. Jadi strategi ini bisa membantu meredam risiko fluktuasi harga karena kita membeli lebih banyak unit ketika harga rendah dan lebih sedikit unit ketika harga tinggi. Kemudian tips yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi mengalokasikan investasi kita di berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Dengan diversifikasi, jika satu investasi tidak berjalan baik, investasi lainnya mungkin masih bisa memberikan return. Dalam konteks reksadana syariah, diversifikasi bisa berarti
menginvestasikan dana kita di berbagai jenis reksadana syariah seperti reksadana pasar uang syariah, reksadana pendapatan tetap syariah, atau reksadana saham syariah. Kemudian tips yang keempat, pantau kinerja reksadana syariah secara berkala. Meskipun investasi adalah perjalanan jangka panjang, penting untuk memantau kinerja investasi kita secara berkala. Dengan memantau kinerja, kita bisa mengetahui apakah investasi kita berjalan sesuai dengan ekspektasi dan apakah ada perubahan yang perlu kita lakukan pada strategi investasi kita. Saya akan lanjutkan materi yaitu tips memilih reksadana syariah. Jadi memilih reksadana syariah yang tepat itu memang memerlukan pertimbangan yang matang. Nah, berikut adalah beberapa tips yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan investasi. Jadi sebelum memilih produk investasi, penting untuk mengetahui apa tujuan kita berinvestasi. Apakah untuk jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Nah, tujuan investasi akan sangat mempengaruhi jenis reksadana syariah yang sesuai. Yang kedua yaitu memahami profil risiko. Setiap produk investasi pasti memiliki risiko, termasuk reksadana syariah. Kita harus memahami sejauh mana risiko yang bisa kita tanggung. Jika kita tipe yang tidak suka risiko, maka pilihlah produk dengan risiko rendah. Sebaliknya, jika kita siap dengan risiko tinggi untuk mendapatkan retur yang lebih besar, pilihlah produk dengan risiko tinggi. Yang ketiga, membandingkan produk reksadana syariah. Nah, setelah mengetahui tujuan investasi dan profil risiko, langkah selanjutnya adalah membandingkan produk reksadana syariah. Perhatikan kinerja produk dalam jangka panjang, biaya-biaya yang dikenakan, dan tentunya kehalalan produk tersebut. Yang keempat, yaitu memilih manajer investasi yang terpercaya. Manajer investasi memiliki peran penting dalam mengelola dana kita. Pastikan untuk memilih manajer investasi yang memiliki reputasi baik dan terpercaya, atau cek track record dan kinerja manajer investasi kita.